kalau kita ngomong juga Jogja, ketika bercerita itu kan istilahnya gini, nggak langsung ke punchline, Ya, tapi setupnya ada panjang. setupnya dan panjang. Orang masih mau nunggu. Sekarang kan di era yang tidak seperti itu. Ya wes aku ya sembuh ngono kae. Ah ngono kuwi. Ngono kuwi apa? Jadi tapi akhirnya aku menikmati gitu loh. Iya, iya. Menikmati bahwa termasuk akhirnya yang sama Hanung itu juga gitu. Itu kan juga diajak mungkin Hanung karena rapena tanya terus kira tamu jak aku. Nah, terus aku kan belum tahu meskipun dengar cerita bahwa Nugros itu tipikalnya Hanung banget gitu kan. Heeh. Tapi pas syuting filmnya Hanung meskipun cuman rong scene popiro aku kurang ngerti karena aku hitung-hitungan scene juga nggak tahu. Nah terus aku melu skrip begitu anu karo Hanung, Mas orang anu wis sing anu ditokke karaktermu. Oleh. Oleh bajigur iki darat ya wis akhirnya gawe dhewe ngono kae. Yang penting melu dan saya yakin mereka ngajak saya itu ada sudut yang dia mau apa ya dimauinya yang seperti itu sama kayak Yowis Band itu meskipun ya berat juga menjadi ustadz yang Yang bukan Mas Anang banget ya? secara jiwa iya Oh, sebenarnya. oke. Secara jiwa tuh iya tapi Teja enggak. Itu Jiwa Teja. Itu kan di film Yowis Band. Kalau yang Yojonet ada? Anggar kesel aku. Oke, itu berarti Tiba-tiba pokoknya hampir banyak hal yang aku tiba-tiba. kayak gini, ono metode memang kayak gitu nggak sih ya? Sing sekedar dikai konteks berarti kan gitu Mas ya? Dikai konteks, dikasih Di kontak karo motor. gadekke. Improvisasi lebih ke improvisasi gitu ya. Ya tapi aku sebenarnya jujur waktu awal-awal tuh juga merasa, aduh aku nggak enak juga. Nggak enak juga itu karena aku pengen juga sebenarnya belajar scripted. Oh ya. Tapi mungkin ya selama ini karena kalau misalnya dulu di teman-teman di Wayang Antro pun, aku selalu sama teman yang teman itu menyiapkan materi, selalu sempat sebelumnya, mbok yo anu lah, aja ngono kuwi nyepake materi. Bukan bermaksud tidak nyiapke, tapi memang begitu mau anu, apa ya, aku metune ning panggung. Itu Rata-rata aku gitu. bukan jadi satu karakter Mas. Karena aku lihat ada beberapa yang memang misalnya kayak di Ketoprak atau dan sebagainya itu kan orang-orang para pemainnya, aktor-aktornya itu juga melakukan hal kayak ngono sih Mas. Kan gitu di Ketoprak itu bahkan tidak ada skrip. Ya, tidak ada skrip, tapi paling tidak kan ada inilah. Was kalau kata Was secara cerita, ya, tetapi secara materi, misalnya kita ngomong komedi, ngomong dagelan kan materi juga nyiapkan kan. ya, Nah, makanya ketika ada pertanyaan waktu itu ada wartawan menanyakan ketika di dunia stand up komedi, aku jawab materi itu aku nulis setelah manggung. Dianggap itu guyon, padahal enggak, saya nyimpen. Jadi mungkin saya nulisnya di sini, begitu di panggung kan ada tambahan-tambahan. Nah ini yang saya simpen untuk berikutnya. Oh berarti kudunya tak kayak iki, oh kudunya tak kayak iki. Gitu. itu padahal kualik kalau metodenya stand up Sangat comedy. sangat kuale. Nah itu aku ya nggak tahu juga. Tapi ya alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja. Gitu. Oke, terima kasih. Loh, belum cilik. Konco tiba-tiba diketok. Oke, Kayak stempel. diketok. Oke. Nah, Mas Anang juga tahu mungkin ini yang nonton kalau mungkin Nggak ada. berarti ndelok viewer-e Mas. Ora yo. Ya Bapak menawa. Oh. Ada yang tahu di era-era waktu itu, waktu Jalan Magelang masih belum banyak apa namanya jual beli miras gitu kan. Nah, Aku nggak jual juga ya. oh iya yang jual User. ya? User dan berbagi. Aku kenal screwdriver itu di tempatmu Mas. Aku tuh seru ya senenganku. Nah, itu aku kenal di situ. Nah, waktu itu kan Mas Anang juga jadi satu wadah, satu tempat buat teman-teman komedian Jogja itu berproses tampil jadi satu pertunjukan gitu juga Mas. Jadi satu tempat di situ awal mulanya yang akhirnya
mereka ada yang berangkat membesarkan konsep itu, ada yang memang dari tempat itu jadi inspirasi, akhirnya ada satu cerita-cerita besar pertunjukan komedi di Jogja, akhirnya gitu kan lihatnya. Kalau misalnya sekarang udah nggak tahu PKKH gitu mungkin dulu, atau yang dulu sekali namanya Purna Budaya dan sebagainya, itu adalah era-eranya masa kejayaan pentas komedi waktu itu Iya, nanti Mas iya. ya. Dalam bentuk drama, Iya. ya kan gitu. Nah, Mas Anang sendiri kalau ngamati waktu itu kayak Aku gimana? nggak sendiri waktu itu Oh, bareng-bareng. waktu itu Mas Anang bareng-bareng. Diamati sama BNN itu gimana? Sakit ya dia mati. Kenapa? Mas Anang delok situasi dan suasana pertunjukan waktu itu kayak gimana, Mas? Eh, maksudnya gimana? Maksudnya lebih kok bisa segumnya itu, sebanyak itu, ide liar bisa terkemas menjadi seperti itu, bahkan Mas Anang juga bisa memfasilitasi itu. Oh iya, kalau gini, kalau dulu menurut pengamatanku ya, kalau dulu itu ketika membuat satu pertunjukan itu kita berpikir itu pada saat sampai pasca. Jadi artinya apa? Prosesnya yang paling utama. Pertunjukan itu hanya kesimpulan. Nah, proses interaksi, proses berkarya sampai apa ya istilahnya untuk membuat pertunjukan itu kan beberapa komponen yang dibutuhkan itu disiapkan jauh-jauh hari, tema-tema yang kuat termasuk ya maaf, uang itu bukan tujuan akhirnya. Ya, betul. Sampai misalnya pertunjukan tema A, mulai dari tiket aja sudah dipikirkan. Jadi tiket, lalu gate-nya, sampai ke ambien di area dan lain sebagainya itu disiapkan betul. Sehingga teman-teman punya peran masing-masing untuk mengusulkan ide-ide masing-masing. Meskipun ada satu dua orang yang membuat konsep dasarnya, tapi pengembangan kan teman-teman yang akan berjalan. Termasuk misalnya saya pernah membuat satu pertunjukan yang berjudul monolog waktu itu di Jawa Cafe juga, orang miskin dilarang sakit waktu itu kan. Ada Kirun, Marwoto, Bude Beruk sama Den Baguse. Nah, hanya untuk menunjukkan bahwa ini temanya tentang rumah sakit. Di jalan Magelang di depan itu sudah kita pasang rambu-rambu rumah sakit. Artinya itu sebenarnya nggak terlihat penonton kan, tapi membangun rasa itu dari situ. Termasuk ambulan itu kita sewa hanya untuk membawa Marwoto dari depan TVRI masuk ke halaman Java, karena ambulan nggak mungkin masuk ke Java kan. Oh iya, Bawa ke situ, kita ambil gambar, padahal dari TVRI juga jauh kan. Artinya kita ambil aja, rasa aja. Nah, teman-teman ada yang ngomong, "Mana yang wong ambulan tak ngono." Ayo bawa pengen juga Kak. Artinya ya kamu kita membangun ini aja, bahwa kita bertanggung jawab. Orang ketika di panggung itu bukan hanya di panggung saja, tetapi prosesnya itu harus menjadi satu bagian kayak gitu-gitu. Masih mungkin nggak Mas sekarang ada seperti itu? Sangat mungkin, dan sebenarnya itu sangat merindukan. Karena sampai saat ini belum ada yang seperti itu, Mas, menurut Mas Anang sendiri. Aku nggak tahu, mungkin aku yang jarang lihat aja. Mungkin ada tapi pas aku nggak lihat, atau mungkin aku pas ada dia yang nggak lihat. Kalau pas lihat-lihatan nanti. Mestinya sih harusnya ada. Ya, aku paham. Dan itu kan juga satu, toh Mas, sing tadi tuh yang monolau itu kan satu awal ya Mas ya. Awal, Akhirnya itu itu kan dibawa ke Taman Budaya tuh Mas. Awalnya Taman Budaya dulu, Sositet. Sosieta dulu malah ya. Itu yang kita mau ngawali, bahwa bulan puasa itu kan dianggap bulan yang dalam tanda petik dulu itu kan bulan yang angker, orang tidak bisa membuat pertunjukan. Nah, kita mencoba. Saya sama teman-teman berani mencoba membuat di bulan puasa pertunjukan di Sositet monolog itu, dan tiketnya sold out. Akhirnya ini berarti puasa nggak ada masalah kok gitu loh. Tetap boleh mencari rezeki, jangan sampai harus berhenti kan gitu. Nah, dari Sosieta itu tuh sukses, lalu saya bikin lagi di Java. Yang jadi 2 hari itu. Yang 2 hari itu yang Sosieta. Oh, yang 2 hari itu di Sosieta. Ya, Sosieta ada yang satunya orang miskin dilarang sakit, yang hari kedua itu apa kayak judulnya? Agak lupa.
Iya, iya, iya. Saya ingat yang juga. cerita tentang Jogja lah pokoknya. Betul, betul. Oh, oke, oke, oke. Nah, waktu itu eh, kita ngomonginnya akhirnya dibandingkan dengan sekarang ya Mas ya. Bahwa itu satu Dibandingkan dengan Bondowoso, Bandung beda. Dibandingkan dengan era sekarang kan kayak di mana ya sebenarnya fasilitas banyak, peluang banyak gitu. tapi kan kebetulan kebutuhan penonton juga nggak seribet dulu. Maksudnya? Ya kalau penonton dulu kan ibaratnya pengen lihat itu yang dalam tanda petik ya, ruang yang lebar. Artinya ruang lebar itu ya dia artistiknya ya dia lihat. Jadi masuknya mungkin beda dengan generasi sekarang. Sekarang cukup mikrofon, cukup lampu terang gini aja udah nggak ada masalah gitu. Oh, oke. Artinya kebutuhan penonton juga nggak serewel dulu. Memang berarti kebutuhan penonton yang berbeda dari yang dulu berarti Mas ya. Karena kita ngomong orientasinya ke penonton akhirnya. Kulturnya memang mungkin sudah berbeda Oh, menurut saya ya. oke. Dulu bikin Universitawa itu sudah ditransisi ya waktu itu. Ah, Tiketnya ya kartu mahasiswa, kartu Mahatawa waktu itu. Dan ya pokoknya semuanya itu dari publikasi, dari ini semua relate dengan pertunjukannya satu tema yang panjang. Itu sekarang mungkin lebih kepada mata lah, mata yang dalam simple publikasi mungkin ya masih ada yang nyambung. Tapi ketika pertunjukan ya ambien belum tentu di respon lah. Gitu. Nah, aku malah penasarannya jadinya kalau misalnya kita berbicara sekarang dengan media. Nah, kan sekarang banyak orang juga bisa menikmatinya lewat sini. Entah itu rekaman Betul, pementasan betul. atau rekaman pementasan itu secara yang profesional, yang resmi, official gitu, ataupun bahkan yang cuman netizen jurnalis sama orang rekam aja terus di-upload gitu kan. Ya. Boleh nggak boleh, kadang ada yang nyuri-nyuri dan sebagainya keluar gitu kan. Nah, nek menurut Mas Anang sendiri kan dulu pernah mengalami Mas Anang yang waktu akhir kabeh kudu diset dari awal pintu masuk sampai belakang sampai backstage mungkin bahkan dan Sampai sebagainya. pulang ke rumah aja ditutke. Itu ambulan maksudnya. Dapat voucher panti rape gitu. Malah repot. Nah, kalau sekarang kan penonton ya cuman lewat Ya itu 11 inch, gadget, pokoknya sosial media gadget itu kan mau tidak mau ya gimana orang ruangnya cuma segini. Ini kan nggak mungkin kalau dia dimasukkan semua unsur di dalam sini jadi nggak kelihatan. iya. Otomatis dia hanya fokus di titik yang harus kita tonton. Nah itu mungkin juga pengaruh, betul. Saya sepakat sama Gundi yang bahwa yang penting tujuannya apa, kemana. Termasuk dulu kan TV masih terbatas, Iya. sehingga orang masih punya kesempatan, misalnya gini, era yang urung, misalnya kita ngomong komedi lah, urung lucu pun masih ditunggu. Tapi ketika pilihannya sudah banyak, sekian detik tidak ya wis ditinggal. Jadi sudah nggak punya istilahnya si pelaku tidak bisa menawarkan bahwa ini go. Jadi Saiki, sehingga tek ya kudu langsung gitu loh. Karena kalau enggak orang pindah. Mau itu YouTube kayak mau apa. Tapi ketika poin di detik sekian dapat ya dia otomatis akan diikuti kan gitu. Nah kalau dulu kan enggak, apalagi ketika ngomong panggung. Panggung ora mungkin toh, wah serah urung entuk metu sik engko ngenteni, karena mungkin. Sehingga nah itu yang kalau kita ngomong juga Jogja ketika bercerita itu kan istilahnya gini, nggak langsung ke punchline, Iya. tapi Setupnya ada panjang. setupnya dan panjang, orang masih mau nunggu. Sekarang kan di era yang tidak seperti itu, di era ya sekian detik kudu jeler gitu. Dulu kan oh iya rene, jadi orang digiring dulu sehingga imajinasi juga ikut gitu.